Jika rumah kita ingin sekiranya disinggahi oleh malaikat dalam kebaikan, pertama, jadikan rumah itu sebagai kebutuhan hidup. Saya ulang, jadikan sebagai kebutuhan hidup, bukan hanya pemenuhan keinginan yang jadi aksesoris kehidupan. Tidak diinginkan kalau ibu pengen rumah di sini, bangun. Rumah di sini, bangun. Itu yang pertama sudah berbeda dengan tujuan Al-Quran. Jelas sampai sini? Nah, itu satu. Yang kedua, saya agak cepat. Rumah yang seringkali disinggahi oleh malaikat adalah rumah yang dihidupkan dengan nilai ibadah. Nilai ibadah. Silahkan, ibu bisa hadirkan sholatnya, bacaan Qurannya, macam-macamnya, hidupkan. Ya. Dan yang ketiga, yaitu rumah yang disucikan dari berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Sekira itu. Rumah yang disucikan dari berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh aturan agama. Jelas uraiannya? Alhamdulillah. Baik, ini malaikat baru ke rumah, belum tentu ngikutin ibu. Ada malaikat yang ketika ibu keluar rumah diikutin juga. Ada betul, sampai ke rumah orang lain ikut juga. Mau saya tutup sampai situ atau sampai sini aja? Oh, sampai diikuti. Baik. Ada dua jenis malaikat, saya bahas kedua-duanya atau satu? Baik ya. Yang satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat maut. Oke. Saya tutup ya. Saya minta 5 menit saja karena hari ini Jumat, kami mesti ke Kuningan ya. Baik. Para ibu sekalian, hadis Muslim nomor hadis 2010. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Saya ulang ya. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Singkatnya begini, nanti saya bacakan hadisnya, saya ambil mana singkatnya dulu. Jika ibu ingin disertai malaikat dalam beraktivitas dimanapun, kapanpun, jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran. Saya ulang, jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran. Misal, maaf, di rumah ibu bertilawah Quran. Ketika ibu ingin singgah ke tempat orang lain, misalkan, malaikat ingin ikuti. Nah, pilihan pertamanya, ya maka seringlah berkunjung ke tempat-tempat yang ada tilawah Qurannya. Ya, tilawah itu beda dengan baca. Lain ya. Pelan-pelan nanti saya terangkan. Yang kedua, maksudnya tempat yang kalau ingin diikuti malaikat, kan? Yang kedua, majelis ilmu. Saya ulang, majelis ilmu. Majelis ilmu. Yang pertama, tempat yang seringkali digunakan untuk tilawah Quran. Jadi kalau ibu misalnya ada kesempatan pergi kemana, gunakan untuk bertilawah. Maka itu Masya Allah, kalaupun tempatnya belum tiba, tapi kita biasakan untuk tilawah, itu malaikat hadir di situ. Ya. Ingat, tilawah itu bukan sekedar baca. Tilawah itu lebih kepada memahami. Ya, jadi baca Quran dengan terjemahnya, lihat tafsirnya, gitu kan? Masya Allah, kemudian ibu coba amalkan, itu disebut dengan tilawah. Ya. Di tilawah itu, hati-hati, tilawah itu punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Karena itu sifat tilawahnya Nabi dan sahabat itu gak banyak ayat. Paling banyak 5 ayat. Baca 5 ayat, pahami isinya, dan coba untuk diamalkan. Kalau ibu bisa menghadirkan nuansa itu dalam kehidupan, maka Masya Allah, ya, itu akan selalu didampingi itu. Ya. Saya bacakan hadisnya, Majtama'a qawmun fi baiti min buyutillah. Tidak akan berkumpul orang-orang di satu tempat di antara rumah Allah, yatsnuna kitab Allah, mereka bertilawah Quran. Ya. Bukankah tilawah Quran, maaf Bu ya, tidak harus ibu lakukan misalnya di tempat-tempat tertentu, ya, di rumah ibu sendiri, ibu bisa kumpul seperti ini, atau bahkan ibu ingin ke tempat tertentu, di jalan ibu bisa tilawah, kan? Manfaatkan waktu, daripada ngobrol, dengarkan sesuatu, komentarin macet. Kenapa nggak ibu setel misalnya satu kajian tertentu, ibu dengarkan maknanya, dengarkan tafsirnya. Bukankah lebih indah kalau di kendaraan malaikat ikut di situ? Ya, lebih indah saat ibu jalan malaikat mengiringi, gitu kan? Nah, jadi kalau bisa menghadirkan itu lebih bagus, lebih baik ya. Illa, lihat kalimatnya, ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali saat mereka melakukannya, rahmat Allah diliputkan. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman dalam jiwanya.
Silakan kalau nggak percaya, ibu menghadapi macet dibandingkan dengan klakson-klakson dengan mendengarkan isi Al-Quran, itu akan lebih tenang mendengarkan Quran. Ya. Kemudian, lihat kalimatnya, wahafathumul malaika. Malaikat ikut berebut hadir di sampingnya. Dan yang terakhir, dzakarahumullahu fiman indah. Disanjung-sanjung orang ini oleh Allah di sisi makhluk yang ada di sekitarnya. Ya saat orang lain larut dalam kehidupan dunia, ya Allah menyanjung dia. Ini Masya Allah, tilawah, gitu kan? Jelas sampai sini? Nah, itu bagian pertama. Dan yang kedua ini, orang yang selalu membiasakan hadir di majlis ilmu dalam kebaikan-kebaikan. Itu jelas langsung. Malaikatnya tidak hanya mengiringi, tapi menaungi dari mulai berangkat, belajar sampai pulang dan memohonkan ampunan kepada Allah. Ya, ada di Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jangan dipotong hadisnya, belum selesai. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh jalan untuk belajar, maka Allah akan balas kalau benar cara dia belajar dengan meringankan langkahnya ke surga. Lihat kalimatnya, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu la tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya, menaungi orang yang berangkat ini, ridwan li talibil ilmi, memberikan ridhonya bagi para penuntut ilmu. Jadi mulai dia dari berangkat, di jalannya, sampai di majlis ilmu, sampai pulang lagi. Makanya kalau penuntut ilmu yang benar, pasti dia akan terjaga. Lain cara keluar dari rumah, lain ada doa yang dia bacakan, pandangannya tidak sia-sia, perkataannya dia jaga, sampai hadir di majlis ilmunya yang dia lakukan beda dengan yang selainnya, kan? Sampai pulang kembali. Dan Masya Allah, ternyata malaikat itu memberikan ridha. Ridhanya malaikat setidaknya punya dua arti. Ya, kalau tidak mengaminkan doa, atau memohonkan ampunan kepada Allah. Hanya itu saja. Ya. Makanya saya tutup, orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, melakukan kebaikan, sekalipun nanti, mohon maaf ketika dia keluar, ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Karena saat kita beraktivitas, kalau bukan malaikat penjaga, malaikat maut yang berlomba untuk menggapai kita. Ya, ternyata oleh Allah, orang-orang seperti ini, walaupun belum sampai ke tujuan, itu pahalanya sudah dicatatkan. Ya, itu ada di Quran surah keempat, ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Saya tutup. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Quran surah An-Nisa ayat ke-100. Siapa yang bertekad hijrah memperbaiki diri di jalan Allah, maka Allah akan jamin kelapangan hidupnya plus kenikmatan yang bisa diraih. Ibu barangkali awal-awal untuk mengaji itu tidak mudah. Tapi setelah mengaji ada ketenangan, kenikmatan, jangan-jangan kehilangkan satu sesi pun mungkin agak sesuatu yang tidak terasa nikmat, ya. Yang paling menarik, lanjutkan, saya tutup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Dan siapa yang keluar dari tempat dia tinggal untuk merubah dirinya lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, tapi ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Ini tandanya ketika Anda berangkat, bukan cuma malaikat rahmat yang menaungi, boleh jadi malaikat maut juga sudah bisa mengintai. Waktumu akan tiba. Kan? Thumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang-orang itu Allah tetapkan dulu pahala untuknya sekalipun amalannya belum dikerjakan. Jadi saya ingin berikan pesan, mohon izin Bu sekalian, ya saya akhiri, cuma ada dua pilihan dalam kehidupan. Kalau tidak meningkatkan amal soleh, berlomba dengan orang baik, berarti ibu harus berlomba dengan para pendosa untuk segera bertobat dan beristighfar kepada Allah. Karena itu kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh yang memperbanyak kebaikan, setidaknya cepat berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekiranya itu yang saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik. Saya mau pastikan jelas surah ini? Paham insyaallah?